lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, sebelum melangkah ke selanjutnya, saya menyampaikan kaitannya dengan protokoler kesehatan. Ingat dengan 3M. Ya. Dan perlu kami diingat kaitannya dengan pemakaian masker itu yang benar. Ya, contohnya jadi lihat. Memakai masker yang benar tidak boleh di bawah hidung, kemudian tidak boleh di atas hidung. Ya, Pur, perhatikan Pur, itu dibenahi. Terima kasih, Pak. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, Ketua kelas Iwan, silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sebagai bekal kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, anakku, untuk mengecek kehadiran dari 10 siswa, hadir semua, Jek? Hadir, Hadir, Pak. Oh ya, kemarin selanjutnya anakku untuk membangkitkan semangat kita cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bernyanyi sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukung. Ya, pembelajaran 2 itu ada materi PKN-nya ya tentang simbol-simbol negara. Masih ingat dengan simbol ini ya anak-anakku? Ya, saya bawakan, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pur, ini Itu sila apa, keberapa, Pur? Gambar Iya, apa, Pur? kelihatan itu wayang apa, Pak? Oh ya, yang tertulis silanya berapa, Pur? Gambar Gimana, apa ini, Pak? Pur? Gambar apa? Gambar bintang, Pak. Ini gambar Pancasila. Baik, anak-anakku, untuk selanjutnya perhatikan gambar berikut. Sudah, Baik. Nah, ini yang pengen Bapak sampaikan bahwa kaitannya dengan yang akan kita pelajari pada pagi hari. Gambar yang pertama adalah gambar kayu, Pak. Pohon, Pohon, Pak. pinter Pohon. pohon. Jadi kalau kita pergi ke kebun, ke hutan itu pasti akan menemukan pohon, kecuali hutan yang sudah digunduli ya, tidak ada pohonnya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar Gergaji. dipotong. Kemudian, nah ini yang ketiga gambar kayak helm ini. Alat pemotong, Pak. Yang Mesin. gambar nomor 3 ini adalah mesin untuk membelah kayu. Jadi dari pohon, kemudian batang, kemudian dimasukkan, diproses di mesin ini. Ini hanya salah satu mesinnya saja. Kemudian gambar selanjutnya dari potongan-potongan kayu itu dibelah sesuai dengan ukuran. Nah, ketika mau membuat benda itu dibutuhkan ukuran, baik itu pakai meter, sentimeter, dan sebagainya. Kemudian gambar yang keempat itu adalah juga menggunakan alat ukur. Ini salah satunya, yaitu seorang tukang mebeler yang merancang salah satu mebeler dan menggunakan alat ukur. Apa itu kira-kira? Gambarnya apa coba? Penggaris. Penggarisnya berbahan Besi. baja. Nah, sekarang nanti Bapak akan perlihatkan beberapa contoh ya. Contoh alat ukur, tapi nanti. Nah, kemudian gambar yang terakhir ini hanya salah satu bagian contoh hasil produknya. Ya, bisa berupa rak buku. Jadi hasil hutan dari kayu itu bisa nanti hasilnya bisa menjadi rak buku, kursi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata buku, tisu itu juga berasal dari bahan
kayu. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita belajar membaca ya. Lama sekali kita tidak bertemu, sering kita membaca, tetapi yang dibaca adalah bacaan yang ada di WA atau HP ya. Maka anak-anakku, untuk selanjutnya dibaca per paragraf ya, per paragraf. Paragraf 1 ya, dibaca. Ayo Mbak Vera, dibaca Mbak Vera paragraf 1. Sebagai pelajar tentu kalian memiliki buku. Buku termasuk benda yang terbuat dari kertas, ada buku tulis, ada buku bacaan, ada pula buku gambar. Banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Selain buku, ada pula tisu, kartu, koran. Selanjutnya anakku, coba temukan ya. Ada kata apa di situ ya? Yang baru yang kita dapat temukan. Pul, Pak. Ya, pul. Nah, pul. Selain pul, Bubur Pak, bubur kertas. iya. Kemudian kalau log tahu ya? Tidak, Apa Pak. itu, Pak? Tidak, Pak. Ya, jadi kayu batang pohon itu ketika dipotong ya, ditebang, kemudian diukur dan dipotong, nah itulah jadilah log ya. Nah, baru kemudian ketika nanti dimasukkan mesin lagi, kemudian dibelah sesuai dengan ukuran, baru kemudian itu menjadi kayu-kayu papan-papan atau sesuai yang diinginkan ukuran dari pengrajin. Begitu ya. Di pohon itu ketika digunakan untuk mebler hanya kulit yang tidak bisa digunakan. Kenapa kulit tidak bisa digunakan? Kulit biasanya hanya dipakai untuk bahan bakar. Baik, selanjutnya anak-anakku, ini yang Ustadz sampaikan, Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau menemukan bacaan teks tadi ada 8,5 meter, tentunya ada alat yang digunakan untuk mengukur. Nah, di alat ukur itu nanti akan kita ketemukan ya, ada yang namanya, nah ini ya, ini namanya meteran saku ya. Ini biasa dipakai untuk mengukur bapak tukang ya, Pak tukang panjang benda itu bisa pakai. Kemudian tukang bisa, kebanyakan kita temukan tukang kayu ya, atau tukang batu. Kemudian juga kita temukan penggaris ya, ini ya, berbagai macam modelnya. Sekarang itu zamannya sudah maju, mau cari garisan model apa ada. Yang hampir punah dan hampir tidak kita temukan garisan yang seperti ini ya. Ini garisan kayu ya. Kita temukan, sudah digunakan untuk pembelajaran. Ada berbagai macam bentuknya. Kemudian selain itu nanti juga akan kita temukan meteran pita ya, meteran pita. Ini, nah biasa kita temukan itu di mana coba? Tukang jahit. Tidak akan mungkin penjahit itu menggunakan meteran kayu ya. Penjahit juga tidak akan mungkin menggunakan meteran baja. Nah, tentunya mesti menggunakan alat yang sesuai. Baik, anak-anakku, setelah mengetahui beberapa alat untuk ukur dengan satuan panjang dari meter, sentimeter, maka anak-anakku selanjutnya adalah penggunaan alat ukur. Ya, penggunaan alat ukur. Ya. Tadi kita ada penggaris, kemudian ada meteran saku, ada juga meteran pita. Maka selanjutnya adalah ini kegunaannya. Ya. Kegunaannya ini. Satu, kebanyakan kita ketemukan di mebel, ya, pengrajin. Kemudian yang kedua, kalau meteran pita itu kita ketemukan di penjahit. Betul tadi, siapa yang menjawab tadi? Ayo, Pak. Ya? Yo, ayo ya. Terus kemudian, nah
nanti juga akan kita temukan meteran siku, biasanya dipakai oleh tukang batu untuk pasang ubin atau keramik. Kemudian meteran pita juga dipakai untuk para kontraktor atau orang-orang yang bangun di jalan atau saat ini yang baru dikerjakan pemerintah jalan tol, itu biasanya juga menggunakan meteran pita. Baik, anak-anakku, selanjutnya kaitannya dengan alat ukur sudah kita kenalkan, ya, sudah kita kenalkan. Jangan sampai kita keliru menggunakan alat untuk mengukur. Baik, ya, itu ada satuan panjang. Jadi kok itu ada meter, ada sentimeter, itu bagaimana? Nah, kemudian tingkatannya bagaimana? Nah, ini yang pengen saya kenalkan, pengen kita pelajari bersama di sini. Jadi yang namanya satuan panjang itu hampir setiap kehidupan itu mesti menggunakan satuan panjang. Tentunya anak-anak tadi naik ke lantai 2 itu kan melalui tangga, ya. Naik di kelas 3 itu kan kita berada di lantai 3, ya. Tadi kan naik dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3. Nah, melewati tangga seperti ini. Nah, sama untuk agar mudah anak-anakku mengingat kaitannya dengan satuan panjang juga sama. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mudah saja. Ketika kita naik tangga, kita naik tangga itu dibagi, ya, dibagi 10. Seperti pelajaran yang kemarin pembagian, ya. Di tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 sudah kita pelajari. Ketika turun tinggal mengalihkan rugi. Nah, selanjutnya anakku sesuai dengan kelompok yang kemarin, ya, dibagi 2 kelompok, kelompoknya Wartini sama kelompoknya si Iwan, ya. Saya akan bagikan LKPD, ya. Nah, silahkan saya bagikan kertas LKPD-nya satu-satu ini, ya, saya bagikan. Kemudian silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya itu tadi 45 cm, Pak Guru. Betul, pinter, luar biasa kerjasamanya di kelompoknya Wartini. Tepuk tangan dulu, ya. 2 kelompok ini patut mendapatkan jempol, ya, jempol kanan dan jempol kiri. Nanti juga akan saya kasih reward, ya, sesuai dengan jargon sekolah kita, ya. SD Muhammadiyah program khusus Boyolali. Pinter ngaji. Nomor C. Nomor C. Setelah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kemudian untuk doa penutup, ya, silahkan ketua kelompok 2 ditutup dengan doa. Wartini dipersilahkan. Ya, Ike itu suruh duduk dulu, Pak Guru itu nggak mau Siap, duduk. Ike, itu. ayo. Tidak, Ya, saya aku pulangkan sudah duduk, loh. War. Siap. Siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.